Oke semuanya, udah pada kentut? Udah pada Kalau belum, kentut dulu lah. Wangi. Oke guys, kali ini saya akan merangkum alur cerita film Vampire vs The Bronze, di mana film ini dirilis pada tahun 2020, di mana film ini menceritakan sekelompok vampir yang menghabisi manusia dengan cara menghisap darah mereka dan ingin membuat tempat baru mereka yang mereka jadikan sebagai tempat atau rumah baru mereka. Dan 3 orang sahabat yang ingin memusnahkan seluruh vampir, di mana salah satu sahabat mereka telah dibunuh oleh para vampir itu. Oke, bagaimanakah kisah selanjutnya? Kita ke ceritanya. Pada awal film diperlihatkan seorang gadis perempuan yang bernama Vivian, di mana ia pergi ke tempat salon kecantikan. Sesaat setelah Vivian selesai melakukan pembayarannya, tiba-tiba datanglah seorang yang bernama Franz, di mana dia adalah pengusaha sukses. Tetapi sayangnya dia adalah pengikut dari para vampir itu. Ia mengatakan pada pemilik salon apakah dia telah mendapatkan uangnya untuk suami dan dirinya. Namun Becky mengatakan bahwa dia tidaklah memiliki suami dan masih sendiri. Sesaat Franz melihat ke arah belakang Becky, tiba-tiba yang terjadi... Lalu scene berpindah pada seorang anak yang bernama Miguel, yang dimana ia sedang memasang poster di sebuah toko. Di sana ia bertemu dengan pemilik toko yang bernama Tony. Miguel mengatakan, bagaimanakah dengan posternya? Tony mengatakan bahwa posternya cukuplah bagus. Kemudian datanglah salah satu sahabat Tony yang bernama Bobby. Ia bertanya sedang apa di sana. Lalu ia mengajak Miguel ke suatu tempat untuk bertemu dengan sahabatnya yang bernama Luis. Setelah mereka berbincang dengan seorang pastor, mereka bertiga pun pergi. Di perjalanan mereka bertemu dengan Vivian, di mana hampir ditabrak oleh Miguel. Lalu setelah mereka berkenalan, Miguel mengajak Vivian supaya datang ke pesta komplek di Jumat malam. You should come to our block party Friday night. We're raising money for Tony's bodega. Lalu scene berpindah di mana mereka melihat sebuah gedung besar yang nampaknya cukup mencurigakan. Tetapi Luis dan Bobby tidak terlalu menanggapinya. Lain dengan Miguel, ia merasa ada yang berbeda. Ketika Miguel memasang posternya, datanglah seorang dari atas gedung itu, dan seorang yang sedang bersiul yang bernama Marcus. Seketika Miguel ketakutan dan langsung pergi. Ketika ia berlari, ia menabrak sekelompok anak geng. Anak geng itu pun marah, dan salah satu dari anak geng itu yang bernama Slim, ia mengejar Miguel. Tiba-tiba sesaat datanglah yang bersiul, yang dimana itu merupakan Marcus. Lalu Slim menodongkan senjatanya dan bertanya apakah dia tersesat, dan Marcus hanya mengatakan hanya berjalan-jalan saja. Hamilton, you lost to something? Just walking. Ketika Marcus mendekati Slim, tiba-tiba Slim ketakutan dan seketika Slim pun dibunuh oleh Marcus. Dan Slim pun akhirnya meninggal. Saat itu, Miguel melihat kejadian tersebut. Ia melihat Marcus telah membunuh Slim dengan cara menghisap darahnya dan melihat Marcus terbang. Miguel yang ketakutan langsung kabur dari tempat itu, tetapi Marcus telah mengetahuinya. Scene berpindah lagi di mana Bobby dan Tony sedang bermain game. Tony bertanya di manakah Miguel. Bobby hanya mengatakan dia tidaklah tahu. Lalu datanglah Miguel yang begitu ketakutan. Ia mengatakan bahwa Slim telah dibunuh oleh seseorang, dan juga mengatakan Slim dibunuh dengan menggigitnya dengan taringnya. Dan saat itu juga tiba-tiba datanglah orang yang membunuh Slim, dan mereka pun bersembunyi. Tony yang kebingungan hanyalah diam. Lalu Tony mengatakan pada Marcus apakah ada yang bisa dia bantu. Marcus hanya mengatakan hanya melihat-lihat saja. How can I help you? Just looking.
Marcus yang melihat keadaan dengan mencari Miguel, dia tidaklah menemukannya. Kemudian dia pun pergi dari tempat itu. Sesaat Miguel melihat ke arah kaca dan mengatakan bahwa di Bronx ada vampir. Sesaat mereka pergi ke tempat di mana Slim dibunuh oleh vampir itu. Tetapi mayat daripada Slim tiba-tiba menghilang. Mereka tidak percaya akan perkataan dari Miguel dan hanya mengatakan bahwa dia mengada-ada saja. Dan ternyata Franz lah yang mengambil mayat daripada Slim, di mana kita ketahui bahwa Franz telah mengabdi pada vampir itu. Keesokan harinya, saat Miguel tertidur, ibunya membangunkan Miguel dan bertanya jam berapakah dia pulang semalam. Miguel hanya mengatakan ada urusan. Singkat cerita, Miguel pergi menemui teman-temannya, Bobby dan Louis. Mereka pergi ke toko Tony. Di sana, Miguel meminta supaya mengatakan tentang hal yang berkaitan dengan vampir, dan Louis pun menjelaskan bahwa vampir adalah mayat hidup abadi dan hidup dari darah manusia. Mereka akan keluar pada malam hari dan bisa terbunuh apabila mereka terkena sinar matahari. Ketika Miguel bertanya apa yang mereka lakukan pada siang hari, Louis mengatakan mereka mengurungkan diri pada sebuah peti dengan kegelapan. Louis juga mengatakan bahwa vampir bisa dibunuh dengan pasak merak atau kayu yang ditancapkan pada jantung mereka. Kemudian mereka pergi ke rumah untuk mencari bukti. Mereka menjumpai Franz dengan beralasan untuk meminta sponsor untuk acara bodega Tony. Doing this event to benefit Tony's bodega, and we need some sponsorship. I'm gonna stop you right there. Seketika ada ketukan suara dari pintu. Tiba-tiba, Louis yang ketakutan pada akhirnya ia pun langsung pingsan. Padahal itu adalah Vivian yang mereka jumpai kemarin. Ketika ada kesempatan, Bobby pun segera mengambil tas daripada Franz dan menyembunyikannya di dalam bajunya. Setelah itu, mereka pun pergi dari tempat itu. Ketika telah sampai di rumah Bobby, mereka menemukan sebuah kunci. Mereka kebingungan karena bentuk dari kunci itu sangatlah aneh. Karena mereka belum mendapatkan bukti, mereka langsung pergi ke tempat di mana para vampir itu bersembunyi. Untuk mendapatkan bukti, mereka masuk dengan perlahan dan hati-hati. Ketika mereka berada dalam gedung, Miguel mengambil gambar untuk mereka jadikan sebagai bukti. Mereka menemukan beberapa peti. Mereka mencoba mendekati peti tersebut, tetapi Louis dan Bobby yang ketakutan mengatakan pada Miguel agar segera pergi dari tempat itu. Miguel membuka pintu itu. Ternyata vampir Marcus berada di dalam peti itu. Mereka begitu ketakutan saat melihat para vampir tersebut. Lalu secara tiba-tiba suara telepon daripada Bobby berbunyi dan para vampir tersebut langsung bangun dari tempat tidurnya. Dan mereka pun segera kabur dari tempat tersebut. Mereka sempat dikejar oleh para vampir itu. Tetapi karena sinar matahari yang menghalangi mereka, mereka pun tidak bisa mengejar Miguel, Louis, dan Bobby. Dan mereka pun selamat. Lalu scene berpindah di mana Franz meminta pada Henny dan anak buahnya untuk mengambil kunci yang diambil oleh Miguel dan menyuruhnya untuk dibunuh. We'd like the stolen items returned and the perpetrators eliminated. Singkat cerita, Vivian berada di dalam toko Tony dan membunuh Tony. Dan Tony pun meninggal. Di sini kita ketahui bahwa Vivian ternyata juga merupakan vampir dan merupakan pimpinan dari vampir itu. Oke, lanjut. Sesaat Louis dan Miguel berada di dalam gereja. Mereka berencana untuk mengambil air suci. Sedangkan Bobby berada di mana Henny mengajak Bobby untuk bergabung dalam komplotannya dan mengatakan supaya membunuh sahabatnya yaitu Miguel. Di mana Henny memberikan sebuah senjata yang merupakan pistol. Karena dia tidak ingin membunuh sahabatnya sendiri, Bobby kabur dari belakang. Oke, kembali pada Miguel dan Louis. Ketika sedang berdoa, mereka pergi untuk mengambil air suci itu. Saat itu juga, mereka pergi ke toko Tony. Dan ternyata mereka melihat bahwa toko Tony telah berantakan. Pada akhirnya, Miguel bersedih karena Tony sahabatnya telah dibunuh. This is my fault. I mixed Tony up in this. Tiba-tiba datanglah Henny dan mengejar mereka.
mereka kabur, tiba-tiba mereka bertemu dengan Vivian dan mengatakan bahwa ada vampir di sana. There's vampires out there. Come with us. Miguel dan yang lainnya tidaklah mengetahui bahwa Vivian juga adalah merupakan vampir yang telah membunuh sahabat mereka, yaitu Tony. Henny dan anak buahnya bertemu dengan Marcus dan para vampir yang lain. Henny tidaklah mengetahui bahwa mereka adalah vampir. Henny dan anak buahnya menembak mereka. Marcus dan para vampir yang lainnya bangkit kembali. Mereka kaget dan para vampir itu pun membunuh mereka. Ketika Miguel dan lainnya telah sampai di rumahnya, Miguel dan yang lainnya melihat air suci yang mereka bawa tadi tiba-tiba mendidih. Dan saat itu, Vivian meminta supaya masuk pada rumahnya. Lalu, Louis tiba-tiba mengatakan tidak. Lalu ibu Miguel secara tiba-tiba marah. Miguel meminta supaya ibunya tidaklah mengizinkan Vivian masuk rumahnya. Can I come in? ¡No! Luisa Costa de la Vega. Mommy, no la deje entrar. No puede atacar sin invitación. Little Mare, why would I want to attack you? Because you're a vampire. Lalu seketika Vivian berubah jadi vampir dan ibu Miguel pun kaget dan ketakutan. Vivian meminta kunci yang diambil oleh Miguel untuk dia kembalikan. Lalu saat Miguel ingin mengembalikan kunci tersebut, ternyata Miguel malah mengambil air suci dan menyiram ke tubuh Vivian. Vivian pun pada akhirnya pergi. Keesokan paginya, Miguel berencana akan pergi ke tempat sarang para vampir itu dan akan membunuh mereka semua. Louis dan Bobby pun mau ikut untuk membunuh mereka. Sebelum mereka pergi, mereka mengumpulkan semua alat yang berkaitan dengan para vampir itu. Setelah mereka mengumpulkan alat-alat yang mereka butuhkan, mereka pun pada akhirnya pergi. Singkat cerita, tibalah mereka di gedung di mana para vampir itu bersembunyi. Mereka pergi ke tempat di mana peti yang mereka jumpai sebelumnya. Saat mereka membuka peti itu, ternyata sudah dengan keadaan kosong dan hanya menemukan poster yang pernah diberikan Miguel pada Vivian. Dan saat mereka berlari, balon yang sudah mereka isi dengan air suci itu tiba-tiba langsung mendidih. Miguel mengatakan bahwa para vampir tersebut berada di atas. Mereka mengikuti dengan balon yang semakin mendidih. Saat mereka sudah berada di atas dan ternyata benar saja mereka ada di sana dan Miguel menancapkan kayu di salah satu jantung para vampir itu. Tiba-tiba bangunlah para vampir yang lainnya. Satu persatu mereka membunuh vampir itu dengan menancapkan ke jantung mereka. Dan Louis melemparkan ke mulut vampir dengan sebuah roti yang dibawanya dari gereja. Dan tersisa hanyalah Vivian dan Marcus. Lalu saat mereka kabur dari tempat tersebut, mereka dihadang oleh Franz. Saat itu juga Bobby mengatakan bahwa Franz hanyalah dijadikan sebagai pelayan mereka. Cause you'll be their kid brother, right? That means you're gonna be their bitch. Like, for all eternity. Dan Franz pun mengejekkan mereka pergi. Franz pun dibunuh oleh Vivian. Lalu mereka dikejar oleh Vivian. Mereka berusaha untuk berlari. Louis ditangkap oleh Marcus, lalu melemparkannya. Dan saat Marcus ingin memakan Louis, dia menancapkan skateboardnya ke jantung Marcus. Dan dia pun is dead. Kembali pada Bobby dan Miguel. Bobby dilemparkan oleh Vivian. Dan saat Miguel ingin dimakan oleh Vivian, datanglah teman-temannya dan ibu mereka. Miguel dan yang lainnya mencoba melawan Vivian. Hingga pada akhirnya Bobby ditangkap dan menjekiknya. Seketika itu, Miguel berlari menggunakan sepedanya dan menancapkan kayu pada jantung Vivian. Dan pada akhirnya Vivian pun is dead. Dan film pun berakhir dengan ending yang sangat-sangat mengengokkan.
Oke, itulah alur cerita film Vampire vs. The Bronze. Untuk semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke, see you next time. Horas.